Shalom. Majelis Jemaat GKI Bojonegoro mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kiranya melalui kebaktian ini iman kita boleh disegarkan kembali. Sebelum kita mulai kebaktian, saya akan membacakan beberapa warta lisan di antaranya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyambut ulang tahun bagi segenap jemaat yang akan berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan selama sepekan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Sakramen Perjamuan Kudus dilaksanakan di Gereja Induk pada kebaktian umum Minggu 16 Agustus 2020 pukul 7 dan 17.00 WIB. Dilaksanakan di gereja dan secara online bagi jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Di Pos Dander diadakan pada hari Minggu 16 Agustus 2020 pukul 10 WIB. Disediakan sampul persembahan syukur perjamuan kudus. Bagi jemaat yang akan mengikuti secara online, dapat mengambil roti dan anggur di gereja pada hari Sabtu 15 Agustus 2020. Segenap jemaat yang telah dibaptis dewasa atau sidi dimohon untuk mempersiapkan diri. Susunan Badan Bekerja Harian Majelis Jemaat periode 2020-2021 sesuai dengan keputusan persidangan Majelis Jemaat pada hari Senin 3 Agustus 2020 telah ditentukan susunan BPH Majelis Jemaat dan Majelis Bidang-Bidang GKI Bojonegoro sebagaimana yang telah tercantum dalam Warta Jemaat. Akan dilantik dalam ibadah Minggu 23 Agustus 2020 pukul 7.00 WIB bertempat di gereja. Jemaat sukalah mendoakannya. Ibadah HUT GKI Bojonegoro ke-54 tahun akan dilaksanakan secara online pada hari Selasa 11 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore. Jemaat dapat mengaksesnya di kanal YouTube GKI Bojonegoro. CD. Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan dilayani CD atas diri Saudara Charles Revaldo Silalahi, Saudari Lita Sijabat, Saudari Sinta Beatrix Sitanggang, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2020 pukul 7.00 WIB bertempat di gereja. Jemaat sukalah mendoakannya. Panitia Pembangunan Gereja. Dengan keluarnya izin prinsip pembangunan gereja, maka panitia segera menentukan langkah lebih lanjut untuk melaksanakan pembangunan gereja, di antaranya dengan membentuk tim doa. Bagi jemaat yang tergerak dan terpanggil untuk pelayanan ini, dapat menghubungi Pendeta Iwan Sukmono. Yang kedua, semakin aktif dalam menggalakkan penggalangan dana. Untuk pembangunan gedung gereja di Tanah Raja Wali Timur, dibutuhkan biaya sekitar 6,5 M. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, panitia bersama majelis jemaat akan melakukan penggalangan dana dengan cara: yang pertama, menyediakan sampul persembahan pembangunan. Yang kedua, celengan 2000-an. Bagi jemaat yang memilih cara ini, dapat melakukannya dengan setiap hari menyisihkan uang belanja harian atau uang jajan senilai 2000 dan mengumpulkannya dalam amplop khusus, lalu memasukkannya dalam gentong kasih setiap hari Minggu atau sebulan sekali dalam kebaktian. Yang ketiga yaitu janji iman. Janji iman adalah komitmen pribadi kepada Tuhan. Panitia akan segera mendistribusikan formulir janji iman di gereja setiap kebaktian atau dapat diambil di kantor gereja pada jam kerja. Bagi yang menghendaki formulir janji iman untuk dikirim di rumah, maka panitia juga dapat mengirimkannya. Formulir tersebut paling lambat diserahkan kepada panitia selambat-lambatnya hari Minggu 30 Agustus 2020. Kiranya Tuhan memberkati dan berkenan atas pelayanan kita bersama. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan dari NKB 8, baitnya yang pertama dan ketiga. Yang tak terhampiri
Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini adalah percayalah. Sebagaimana hal ini selalu nyata di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Bagaimana iman dan percaya itu memiliki sebuah peranan yang sangat penting, yang sangat sentral di dalam kehidupan kita. Karena di dalam iman itulah kita mendapatkan keselamatan. Itulah yang diungkapkan di dalam Roma pasalnya yang ke-10. Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita meresponi sabda Tuhan ini. Kita naikkan pujian, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Pada saat ini setiap kita beroleh kesempatan untuk menaikkan syukur di hadapan Tuhan, seraya mengakui manakala ada kelemahan, ada dosa-dosa yang secara sengaja ataupun tidak telah kita lakukan di hadapannya. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami rindu untuk mengungkapkan secara pribadi segala syukur kami atas nikmatnya hidup yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dengarkanlah ya Tuhan setiap doa-doa pribadi kami. Hari-hari yang telah kami lewati tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan.
Selalu ada berkat, selalu ada sukacita yang mengiring langkah kami. Bahkan ketika kami sedang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, dalam kedukaan kami, dalam kepedihan oleh karena berbagai macam persoalan yang ada, nyatanya Tuhan selalu hadir dalam hari-hari kami, menopang setiap pribadi-pribadi kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Namun kami juga sadar, karena di dalam setiap tutur kata kami, dalam setiap sikap dan tindakan-tindakan kami, barangkali belum sepenuhnya kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup sebagaimana yang kami imani, yang kami percayai. Ampuni kami ya Bapa, dan biarlah berangkat dari pengampunan Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari kami yang baru, sebagaimana anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari bangkit berdiri. Kita menerima sabda anugerah yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 yang demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama-sama kita ungkapkan semangat kehidupan kita yang baru, seraya kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan sabda Tuhan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Jemaat sekalian, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya. Inilah harapan kami ya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Firman-Mu
menjadi penopang bagi setiap langkah-langkah kami. Ajar kami setia, karena daripadanya kami beroleh sumber rahmat, sumber berkat. Kami berharap bahwa kuasa Roh Kudus berkarya atas kami, memakai setiap hati dan akal budi kami, memakai setiap kami, baik yang mendengar maupun yang berkata-kata. Biarlah apa yang kami dapatkan adalah kebenaran sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita perhatikan bacaan kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-14. Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, dalam suasana kenormalan yang baru kita dapat kembali berjumpa, kita dapat kembali beribadah. Sekali lagi bahwa bukan berarti situasinya sudah cukup nyaman, situasinya sudah cukup aman. Belum. Kita tetap berada dalam sebuah kehati-hatian begitu ya. Dan meskipun mungkin agak kurang nyaman dengan penutup wajahnya atau dengan maskernya, tetapi kita tetap percaya bahwa hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, dan kita boleh merasakan berkat Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana surat Roma atau surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Iman atau percaya itu memiliki sebuah peranan yang sangat sentral dalam kehidupan kita. Dikatakan ketika iman itu terungkap atau termeterai di dalam hati kita, kemudian terungkap lewat kata-kata kita, maka dikatakan di sana kamu bukan hanya dibenarkan,
Kita bukan hanya dibenarkan, tetapi kita pun diselamatkan. Lalu kemudian di dalam aktivitas kehidupan, inilah keyakinan saya dan inilah kesaksian saya. Saya percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu kalau kita mengingat di dalam aktivitas di sekolah minggu atau aktivitas di remaja, barangkali kita masih ingat dengan sebuah lagu, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Bapak Ibu tahu lagu itu ya? Yang pernah sekolah minggu tahu begitu ya? Tapi saya rasa ya kita semuanya ini lagu yang sangat umum gitu ya. Saking umumnya sampai nggak ketahuan sing nulis siapa, yang buat siapa itu saya masih nggak tahu gitu ya. Di lagu ini dikatakan, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja. Tahu ya Bapak Ibu ya? Atau mungkin lagu yang, kalau lagu ini memang lagunya semangat begitu, biasanya digunakan untuk memecahkan suasana kejenuhan, suasana ngantuk begitu ketika retreat, lalu diajak nyanyi lagu ini gitu ya. Tapi kemudian ada juga lagu yang kedua yang mengungkapkan kembali bagaimana percaya itu juga memainkan peran yang sentral dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita diajak untuk ayo kita tetap memegang iman itu, ayo kita tetap memegang dengan teguh keyakinan itu. Lagunya mengatakan, ya Tuhan ku percaya. Tahu ya? Aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan telah Kau jamin. Aku percaya. Tahu lagi ini juga ya Bapak Ibu ya. Kalau lagu yang kedua ini dikatakan, melewati lembah air mata, aku tetap percaya. Ketika membaca dan merenungkan sabda-Mu, aku tetap percaya. Dan di depan, di masa depan itu ada sebuah kemenangan yang menjadi jaminan kita. Aku percaya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah ungkapan-ungkapan yang kemudian menolong kita untuk kembali mengingat bahwa sikap percaya kepada Tuhan itu adalah fondasi yang kokoh, fondasi yang perlu, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kita pun mengatakan, bersyukurlah saya karena saya masih memiliki iman kepada Tuhan, dan saya akan tetap memegang iman itu dalam kehidupan kita. Namun demikian kita juga diingatkan dan disadarkan bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita dibebaskan dari berbagai macam pergumulan. Bukan berarti kita dijauhkan dari berbagai macam dilematis kehidupan hari lepas hari. Nyatanya, kita masih sering kali menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Nyatanya, selama beberapa bulan ini pun kita sedang berjuang dan kita sedang bergumul sama-sama menghadapi pandemi corona. Kita sama-sama sedang bergumul bagaimana menghadapi situasi ini dengan tetap berpegang teguh, saling menopang satu dengan yang lain. Tetapi setidaknya dengan iman kita kepada Tuhan, dengan sikap percaya kita kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dan topangan. Dan inilah sebenarnya yang boleh kita temukan di dalam bacaan kita hari ini. Ketika di situ dikatakan di dalam narasi Yesus berjalan di atas air. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita cermati di sini. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, para murid menghadapi dua macam angin. Yang pertama dikatakan ketika mereka sudah mengikuti anjuran Tuhan, berlayarlah ke seberang, aku tak berdoa dulu. Berlayarlah ke seberang dengan perahu-perahu yang lain, biarlah orang banyak kembali ke tempatnya dan saya akan berdoa di atas bukit.
Malam hari menjadi situasi yang mungkin sangat biasa bagi para murid untuk mereka berlayar. Tetapi apa yang menjadi persoalan yang sedang mereka alami adalah angin. Dikatakan ketika mereka sudah beberapa mil dari pantai, ketika mereka sudah beberapa waktu menuju ke tengah laut itu, Laut Galilea itu, kemudian dikatakan datanglah angin sakal. Angin sakal konon berembus dari dataran tinggi ke dataran rendah gitu ya. Dan dikatakan bahwa angin sakal itu datangnya adalah melawan arus. Kalau saya sedang berjalan ke depan, berlayar ke depan, maka angin sakal itu datang dari depan saya. Bisa jadi menghentikan laju pelayaran kapal itu, perahu itu, tetapi juga bisa jadi akan mengombang-ambingkannya, lalu bisa mencungkir balikkan dan menenggelamkan kapal itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti ada sebuah ancaman yang sangat besar yang muncul setiap saat, yang bisa muncul sewaktu-waktu. Dan rupa-rupanya pergumulan itu adalah sebuah situasi yang tidak mudah. Petrus bersama dengan para murid yang lain, mereka sudah terbiasa dengan Danau Galilea atau Laut Galilea itu. Mereka sudah terbiasa untuk berjumpa dengan angin sakal itu. Nyatanya mereka masih kepayahan. Dan ketika mereka masih fokus dengan angin itu, kehadiran Kristus yang datang bagi mereka dikiranya justru hantu. Yesus yang mencoba untuk menunjukkan kepeduliannya, ia tidak berdiam saja di atas bukit, tetapi ia hadir di hadapan para murid. Justru mereka berteriak-teriak karena ketakutan, dikiranya hantu. Ini yang pertama. Artinya kita bisa melihat dan memahami bahwa ada situasi-situasi yang berat yang sewaktu-waktu datang dalam kehidupan orang percaya, datang dalam kehidupan orang beriman. Dan saking beratnya situasi itu membuat orang tertutup imannya, tertutup mata hatinya untuk melihat kehadiran Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masalah yang bisa mengancam iman percaya kita kepada Tuhan itu bukan hanya masalah yang berat. Bahkan kadang masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang sangat sederhana. Kalau kita memperhatikan, ya maaf kata, kalau kita memperhatikan situasi yang terjadi, kenapa persebaran pandemi corona itu begitu cepat, kadang ada orang yang lalai untuk berdisiplin dengan protokol kesehatan. Waktu difoto kelihatannya semuanya rapi, tertutup sesuai dengan protokol kesehatan. Waktu break, nah itu kadang gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebenarnya yang terjadi dengan Petrus. Petrus tidak lagi berhadapan dengan angin sakal, tetapi dia hanya merasakan tiupan angin. Apa yang kemudian terjadi? Petrus yang awalnya meminta bukti kepada Tuhan, Tuhan kalau memang itu Engkau, izinkan saya datang kepadamu. Suruhlah saya datang dan berjalan di atas air sama dengan Engkau. Petrus yang sudah mulai bangga, Petrus yang sudah mulai merasakan, oh ini adalah Tuhan, ini adalah Tuhan yang menolong saya, yang membuat saya juga bisa berjalan di atas air. Tetapi dengan situasi yang baru, hanya dengan tiupan angin yang kecil begitu ya, kemudian Petrus gagal fokus kepada Tuhan dan dia kemudian mulai tenggelam. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hal ini tentu mengingatkan kita bahwa dalam situasi kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya batu besar yang akan menghentikan langkah kita, yang akan menghentikan laju kehidupan kita. Kadang kerikil-kerikil atau butiran pasir yang sedikit itu pun mampu menghentikan langkah kita. Dan kita ingat ketika ada seseorang yang naik ke puncak gunung tertinggi di Mount Everest, dia mengatakan, apa sih kendala terbesar yang dihadapi? Bukan batu besar yang nampak, tetapi justru malah kerik pasir yang masuk nyelip di sepatu ya. Itu sangat mengganggu dan kemudian bisa saja menggagalkan orang untuk bisa sampai di puncak. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, namun demikian apapun situasi yang bisa terjadi itu, ternyata persoalan mendasarnya atau persoalan yang sangat inti yang terjadi adalah ayatnya yang ke-31.
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Angin besar bisa saja menghancurkan kapal." Apa? Ya karena kita sudah tidak bisa lagi fokus dengan Tuhan. Itulah kenapa kemudian banyak orang yang mengingatkan, jangan hanya terjebak dalam sebuah formalitas ibadah, tetapi kemudian kita lupa dengan esensi untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada hal besar yang bisa menggeser fokus kita dengan Tuhan, tetapi juga ada hal kecil yang bisa menggeser fokus kita kepada Tuhan. Contoh nyatanya di dalam kehidupan kita, kalau zaman dulu orang memang betul-betul tidak bisa beribadah. Kenapa? Karena pemerintah melarang. Ya, dan itu bukan di Indonesia. Zaman dulu orang nggak bisa beribadah. Kenapa? Karena pengikut Kristus dianggap sebagai bid'ah. Kekristenan dianggap sebagai sesuatu yang menyesatkan. Tidak boleh. Dalam beberapa negara penguasa mengatakan pokoknya tidak boleh ada kekristenan. Itu pergumulan yang berat. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu ada orang yang mengatakan, ya wis aku gak ibadah gak apa-apa. Kenapa? Karena keinginanku gak terpenuhi. Begitu kan? Orang seringkali mengatakan, kenapa kok gak mau melayani lagi? Kenapa? Apa gak pernah disanjung, gak pernah dilatih, dipaidu tok. No. Ini kan persoalan yang sederhana sebenarnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang bisa menggeser fokus kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kemudian bisa meruntuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi sekaligus dari narasi di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-22 ini kita menemukan sebuah fakta bahwa Yesus tidak tinggal diam. Ia tidak menyendiri di atas bukit, ia tidak hanya berdoa di atas bukit, tetapi ia segera hadir. Ketika di situ dikatakan, jangan takut, ini aku. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan, jangan takut, ego eimi, aku ada, aku hadir, aku di sini untuk berkarya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, memang kemudian Petrus mengatakan, tidak bisa dong aku begitu saja percaya. Saya pengen bukti, saya pengen engkau menunjukkan bahwa engkau memang betul-betul punya kuasa. Saya berharap bahwa engkau mampu menunjukkan karyamu. Maka izinkan saya berjalan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang pertama Tuhan selalu hadir. Yang kedua manusia mencoba untuk meresponnya dengan pengennya bukti. Orang seringkali mengatakan kalau tanpa bukti ya apalah artinya begitu ya. Karena seringkali kata-kata tidak bisa dipegang dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian yang kedua, ketika Petrus sudah mulai nampak keraguannya, kembali dikatakan Tuhan langsung mengulurkan tangannya dan memegang dia. Dalam situasi yang genting itu pun Tuhan tetap hadir. Tuhan tidak mempersalahkan para murid yang tidak punya iman. Tuhan tidak mempersalahkan Petrus yang kekurangan iman. Tetapi justru Tuhan menopangnya, mengulurkan tangannya, lalu mengangkatnya. Dan ini ada sebuah gambar bagaimana menggambarkan Tuhan Yesus yang mengulurkan tangannya dan Petrus mengangkat. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya kemudian Petrus bisa selamat? Menurut Bapak Ibu, ketika Tuhan mengulurkan tangannya, apakah kemudian Petrus pasti bisa selamat? Tidak juga. Kenapa tidak juga? Yang pertama, bisa jadi Petrus mungkin dia masih kalut dengan situasinya. Yang namanya orang mau tenggelam itu kan biasanya kalap gitu ya. Saya ingat betul ketika
main dengan Felix dan Sena di Boyolali, Bapak Ibu. Airnya itu cuma selutut saya. Jadi kalau misalnya Felix dan Sena berdiri itu ya mungkin masih seperutnya gitu ya. Itu kan jauh dari kemungkinan untuk tenggelam. Begitu kepleset, saya lagi lihat yang lain, Felix itu sudah di dalam, itu sudah kebingungan di dalam air itu. Sampai ada banyak orang yang kemudian teriak-teriak, Felix, Felix gitu. Saya baru sadar, oh saya nggak kebayang, oh cuma air selutut saya masuk mau tenggelam gitu ya. Mestinya tinggal ngadeg loh, ini kan teorinya. Tetapi ketika orang sudah kalut, orang sudah ini, dia tidak sadar apa yang harus dilakukan dan dia akan berakhir dengan tenggelam. Petrus bisa saja tenggelam ketika dia hanya fokus dengan persoalannya. Manusia bisa saja kalah dan tenggelam ketika dia hanya fokus dengan persoalannya dan tidak melihat Tuhan. Apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi suara Tuhan untuk bisa menyelamatkannya. Satu pengalaman yang dialami oleh Ayub mengingatkan kita akan hal itu. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Orang lain entah mau berkata apa, entah mempersalahkannya, entah menopangnya dengan nasihat-nasihat, tetapi dia ketika dia tetap fokus kepada Tuhan, akhirnya dia berujar, kalau dulunya saya hanya tahu Tuhan dari kata-kata orang, tetapi sekarang saya tahu Tuhan karena pengalaman hidup saya, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah situasi ketika manusia terguncang oleh imannya, tetapi Tuhan tetap hadir, tetap menolong. Lain lagi dengan kisah yang dialami oleh Elia. Ini juga menjadi bacaan leksionari kita hari ini. Di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18, Elia sadar bahwa dia adalah pribadi yang berjuang di jalan Tuhan, tetapi kemudian Isabel merancang untuk membinasakan Elia. Elia ketakutan, Elia melarikan diri. Bahkan Elia mengatakan, kalau Tuhan masih mengasihi saya, ambil saja nyawa saya. Ada dalam sebuah ketakutan dan keputusasaan. Tapi memang agak unik juga gitu ya, karena Elia ini pengennya, sudahlah aku mati saja gitu ya. Tetapi pada sisi yang lain dia melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Artinya ya Elia bisa jadi sedang kebingungan, tetapi pada sisi yang lain kita bisa menghayati juga Elia masih berharap Tuhan untuk menolongnya. Lalu bagaimana Tuhan hadir dan menolong? Ini yang menarik. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, rupa-rupanya yang terjadi adalah Elia sedang lupa dengan jalannya, Elia sedang lupa dengan garis kehidupannya, panggilan yang telah Tuhan tetapkan. Dia melarikan diri, mengikuti jalannya sendiri. Dia berusaha untuk menyelamatkan diri, mencari pertolongannya sendiri, dan bukan datang kepada Tuhan. Dan sekali lagi yang lebih menarik daripada itu adalah Tuhan hadir untuk kemudian menegaskan sebuah panggilan kepada Elia. Ini loh yang kadang saya bingung, Bapak Ibu. Kenapa bingung? Tuhan ini kan Tuhan pasti tahu bahwa Elia sedang berhadapan dengan Isabel, ratu yang menghendaki ia mati. Tuhan pasti juga tahu bahwa Elia, ia seorang diri dikatakan, aku seorang diri bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Tetapi ada orang yang begitu banyak menghendaki kematian saya. Saya membayangkan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan Elia ini kan pasukan yang banyak. Yang dibutuhkan Elia ini adalah mungkin orang-orang yang bisa memerangi Isabel. Tapi justru Tuhan mengatakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Engkau harus mengurapi raja-raja untuk Israel, engkau harus mengurapi raja-raja untuk Aram, bahkan engkau harus mengurapi Elisa yang akan menggantikanmu. Dari sinilah kemudian saya mencoba untuk memahami bahwa ternyata dari apa yang Tuhan perintahkan, dari apa yang Tuhan kehendaki, Elia bukan hanya diingatkan supaya ia tetap melanjutkan karyanya, tetapi sekaligus nyata di situ bahwa Tuhan menjamin keselamatannya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan.
apapun tantangan dan kesulitan yang sedang kita alami. Amin. Saat teduh bagi kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, dan dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Secara khusus kita berdoa untuk situasi pandemi corona supaya segera berakhir. Dan yang kedua juga kita berdoa secara khusus pula untuk proses pembangunan gereja. Karena izin prinsip pembangunan sudah keluar, kita harus saling menopang, kita harus saling bergandengan tangan, karena ini adalah sebuah pekerjaan yang besar, pekerjaan Tuhan tentunya. Dan kita berjalan dengan iman, kita berjalan dengan bijak seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memiliki iman dan menaruh kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Meskipun ada banyak hal yang kadang menggoda kami, yang kadang meruntuhkan keyakinan kami, tetapi kami tetap mau percaya Tuhan akan hadir, Tuhan akan menolong, bahkan menggunakan setiap pergumulan-pergumulan yang berat itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan sungguh berkuasa atas hari-hari kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Endang Berti yang berencana untuk melanjutkan kemoterapi atas sakit yang sedang dialami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Lumban Gaul, berdoa untuk Ibu Utami, berdoa untuk Ibu Mimin Setiawati, dan juga saudara kami yang lain yang dalam usia lanjut. Tuhan melawat mereka dan menopang. Secara khusus Tuhan memberkati keluarga Bapak Hediman Panjaitan dalam melewati suasana kedukaan yang sedang terjadi. Berkati pula panitia pembangunan gereja yang akan terus melanjutkan tahapan-tahapan pembangunan. Kami sadar ya Tuhan, kekuatan kami terbatas. Dana yang dibutuhkan cukup besar. Bahkan bukan hanya sekedar dana, tetapi komitmen kami pun, kerjasama antara setiap stakeholder yang ada di gereja ini pun adalah satu kebutuhan yang mendasar. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan panitia pembangunan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Segala kebutuhan yang ada Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih ya Bapak, berkati keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, juga kebutuhan-kebutuhan yang semakin hari semakin besar dalam hari-hari kami. Tuhan tetap menjadi tumpuan harapan yang terbaik. Teristimewa berkati bangsa kami ya Tuhan, supaya sungguh setiap elemen bangsa ini menyadari dan memahami dengan benar situasi yang sedang ada karena pandemi corona. Kami boleh bergandengan tangan, kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain, kami boleh menjaga diri kami, sehingga pergumulan ini boleh terselesaikan. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami untuk kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur pada Tuhan. Persembahan kita akan dilandasi dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan yang sudah dimasukkan dalam amplop ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan pada waktu pulang ibadah. Mari kita menyanyikan pujian dari NKB 133, baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur terima kasih kalau pada kesempatan ini kami masih diizinkan untuk memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami, kuduskan, sucikan persembahan kami, supaya persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap majelis jemaat maupun komisi-komisi yang mengelola persembahan kami, biar Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau, memberikan hikmat, kebijaksanaan, supaya dapat mengelola persembahan kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita menjaga iman percaya kita kepada Tuhan, karena di sanalah kita boleh merasakan pertolongannya, sekaligus kita boleh dimampukan untuk melayaninya. Mari kita naikkan pujian, kita sudah ditebus olehnya. Rajaku
sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus, dan terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian untuk selama-lamanya. Amin. Silakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.